Hal pertama yang dilakukan gadis setelah reinkarnasi adalah menolak untuk bergabung dengan tim olahraga elektronik kakak keenam. Hanya karena di kehidupan sebelumnya dia membantu kakak keenam dalam pertandingan. Dan membantu kakak keenam meraih juara setelahnya. Namun kakak keenam berbalik dan memberikan semua prestasinya kepada perempuan licik yang tidak melakukan apa-apa. Jadi di kehidupan ini, gadis itu dengan tegas menolak undangan kakak keenam. Ini membuat kakak keenam sangat marah. Kemudian dia mengancam akan menggantikan gadis itu dengan perempuan licik untuk bergabung dengan timnya. Namun gadis itu tetap tidak terpengaruh. Sementara perempuan licik yang jelas-jelas tidak memiliki keterampilan tidak mengatakannya. Untuk merebut posisi gadis itu, dia memaksakan diri untuk membantu kakak keenam dalam pertandingan. Akibatnya, dia langsung menjatuhkan seluruh tim kakak keenam. Marah, kakak keenam langsung memarahi perempuan licik di tempat. Baru kemudian dia teringat akan kebaikan adik perempuannya. Jadi dia kembali mengundang gadis itu untuk bergabung dengan timnya. Namun dia tidak tahu bahwa gadis yang hidup kembali ini menghindari keenam kakaknya. Dia bahkan berharap bisa mati tua tanpa berhubungan lagi. Ternyata gadis itu adalah anak yang paling disayangi di keluarganya. Namun dia mengalami kecelakaan saat bepergian. Orang tuanya yang bepergian bersamanya dan sopir mobil langsung meninggal di tempat. Hanya gadis itu yang selamat dengan keberuntungan. Namun sejak saat itu, dia dibenci oleh beberapa kakaknya. Kakak-kakaknya semua percaya bahwa gadis itu yang menyebabkan kematian orang tua dan sopir. Kemudian, untuk membuat gadis itu menebus kesalahannya, mereka sengaja membawa pulang putri sopir untuk diperlakukan seperti adik kandung dan dimanjakan. Memaksa adik kandung yang sebenarnya untuk bekerja keras bagi perempuan licik. Namun, mereka tidak tahu bahwa sopir tersebut sebenarnya tidak mati. Perempuan licik menyembunyikan fakta untuk merebut segalanya dari gadis itu. Dan kakak-kakak gadis itu menjadi kaki tangan terbaik perempuan licik. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu akhirnya diikat di meja operasi oleh beberapa kakaknya. Untuk mendonorkan ginjalnya kepada perempuan licik. Namun akhirnya, dia meninggal karena kecelakaan saat operasi. Untungnya, Tuhan masih memperhatikan. Dia bahkan diberi kesempatan untuk reinkarnasi pada hari ketika beberapa kakaknya ingin mengakui perempuan licik sebagai adik. Kali ini, gadis itu tidak menghalangi dengan panik seperti di kehidupan sebelumnya. Sebaliknya, dia berdandan cantik untuk menghadiri pesta pengakuan saudara perempuan licik. Dia secara terbuka melepas semua hadiah yang diberikan kakaknya. Dan dengan murah hati memberikannya kepada perempuan licik. Namun, perubahan sikap gadis itu membuat kakak-kakaknya sangat tidak nyaman. Mereka mengira gadis itu sedang berulah lagi untuk menarik perhatian mereka. Tanpa disadari, gadis itu hanya secara bertahap menjauhkan diri dari mereka. Dia mendoakan kakaknya dan perempuan licik agar saling mencintai sebagai keluarga. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Sayangnya, perempuan licik tidak berniat membiarkannya pergi. Untuk membentuk citra dirinya yang lemah dan baik hati, perempuan licik datang berpura-pura dengan infus untuk mengajak gadis itu makan bersama. Gadis itu tidak mengabaikannya karena malas, tetapi karena kondisi tubuhnya. Namun, perempuan licik justru memanfaatkan kesempatan untuk berpura-pura menjadi korban. Dia berniat berpura-pura merasa teraniaya dan mengadukan gadis itu. Namun, gadis itu lebih dulu jatuh dan tidak bangkit. Kakak keempat sebagai orang tua segera dipanggil ke sekolah. Setelah mengetahui gadis itu membuat perempuan licik terluka, dia bahkan berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Kakak keempat segera masuk